Bab 161, Badai akan datang. Namun, Zhao Hai sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini. Perhatiannya tertuju pada rawa mayat yang membusuk. Laura sudah membayangkan bahwa Bof akan pergi ke rawa mayat yang membusuk. Zhao Sui dan yang lainnya saat ini berada di rawa mayat yang membusuk. Terlebih lagi, mereka tidak terlalu dalam. Jika Bof masuk, mereka pasti akan menyadarinya. Seperti yang dikatakan Grimm, target mereka adalah Bof. Semua orang di benua itu tahu bahwa rawa bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Bahkan ahli tingkat 9 tidak akan mampu bertahan di sana. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka akan terluka parah. Jika Bof terluka dan keluar dari rawa mayat, Zhao Hai dan yang lainnya tidak akan membiarkan dia kembali ke keluarga Versailles. Zhao Hai dan yang lainnya tahu bahwa Ivan tidak melakukan apapun terhadap mereka, tetapi keluarga Versailles melakukannya. Mereka bisa membalas kebaikan Ivan, tapi mereka harus membalaskan dendam keluarga Versailles. Terlebih lagi, Bof telah menyakiti Grimm dan bahkan mengejar mereka sampai ke hutan belantara Blackyard, memaksa mereka kembali ke dunia nyata. Ini adalah permusuhan yang sangat besar. Bagaimana mungkin Zhao Hai dan yang lainnya tidak membalas dendam? Zhao Hai tidak membujuk Zhao Zui dan yang lainnya. Meskipun mereka telah berubah menjadi zombie yang terlihat hampir seperti manusia, seorang ahli level 9 dapat mengetahui apakah mereka manusia atau zombie hanya dengan sapuan telekinesis dewa. Oleh karena itu, meskipun Bof menemukan Zhao Hai dan yang lainnya, dia tidak akan menyerang mereka. Rawa mayat busuk bukanlah tempat biasa. Sekalipun Bof bukan orang yang suka ikut campur, dia pasti sudah mendengarnya. Menyerang mereka di rawa mayat tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Jangan lupa, ada lebih dari 1 atau 2 ahli tingkat 9 yang mati di rawa mayat busuk. Karena dia tidak tahu apakah Bof telah memasuki rawa yang sudah membusuk, Zhao Hai tidak berani membiarkan para budaknya keluar. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Zhao Hai tidak terburu-buru. Keluarganya menjadi semakin kaya. Itu tidak akan menjadi masalah meskipun dia harus memberi makan 100 orang ini secara cuma-cuma. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Untungnya, Zhao Hai sabar. Mereka tidak tahu bahwa Bof telah mencari di Gunung Besi selama beberapa waktu setelah meninggalkan kota Casar. Dia bahkan pergi ke kastil Gunung Besi untuk sementara waktu. Setelah memeriksa dengan cermat dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia memasuki rawa mayat yang busuk. Berbeda dengan Zhao Hai dan yang lainnya, kota Casar ramai dengan aktivitas. Sesepuh kedua dan ketiga sibuk dengan aktivitasnya. Keluarga yang mendukung mereka juga sibuk dengan aktivitasnya. Tentu saja, orang pertama yang mereka datangi adalah Laura. Kali ini, bukan hanya satu keluarga yang datang mencari Laura, tapi semua keluarga lainnya pun bergandengan tangan untuk memaksanya mengaku kalah. Keluarga besar itu sangat jelas bahwa jika mereka ingin menyelesaikan rencana mereka, Laura akan menjadi kendala terbesar. Jika mereka ingin memaksa sesepuh agung itu mundur dengan membawa makanan, Laura harus berpartisipasi. Jika mereka tidak dapat meyakinkan Laura, dia akan terus membagikan makanan, dan rencana mereka tidak akan pernah bisa terlaksana. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka ingin berurusan dengan tetua yang hebat, mereka tidak dapat melewati Laura. Oleh karena itu, keluarga-keluarga ini bersatu untuk mencari Laura. Mereka mengira akan sulit membujuk Laura, namun mereka tidak menyangka Laura akan menyetujuinya dengan mudah. Tentu saja ini relatif mudah. Laura juga punya syaratnya sendiri, yaitu bagian dari keuntungan. Laura menginginkan bagian dari penjualan kebutuhan sehari-hari di Kadipaten Versailles. Tidak peduli siapa yang memerintah negara ini di masa depan, tidak ada yang bisa menekannya. Selain itu, ia ingin meningkatkan pangsa penjualan kebutuhan sehari-hari di Kadipaten Versailles. Kondisi ini berada dalam ekspektasi perusahaan perdagangan besar, namun pada saat yang sama juga di luar ekspektasi mereka. Mereka percaya bahwa Laura telah membantu keluarga Versailles untuk mendapatkan sejumlah manfaat. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal itu. Sekarang setelah tetua agung dari keluarga Versailles akan jatuh, dunia baru akan segera diubah. Tentu saja, mereka akan menyiapkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Inilah syarat yang ditawarkan Laura saat membantu keluarga Versailles. Yang tidak diketahui oleh para pedagang besar ini adalah bahwa Caesar juga mengetahui tindakan mereka. Caesar telah menjalankan keluarga Versailles selama bertahun-tahun, dan itu bukan lelucon.
Dia memiliki banyak kekuasaan di keluarga Versailles. Dia menderita kerugian besar kali ini, tapi tidak mudah bagi tetua kedua dan ketiga untuk berkomplot melawannya. Tindakan para pedagang besar itu diserahkan ke tangan kaisar pada saat pertama. Ketika Caesar melihat laporan ini, dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Jika dia tidak bisa menghadapi keluarga besar itu, maka posisinya akan benar-benar berakhir. Caesar segera pergi mencari keluarga besar tersebut dan mengajukan banyak syarat agar bisa mendapatkan dukungan dari keluarga besar tersebut. Namun, harus dikatakan bahwa Caesar bersikap terlalu kejam di Kadipaten Versailles selama ini. Apalagi, dia tidak terlalu menunjukkan belas kasihan kepada perusahaan dagang besar tersebut. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan menekan mereka. Bisa dibilang dia telah menyinggung perusahaan dagang besar tersebut. Perusahaan perdagangan besar itu menertawakannya dan menertawakannya di permukaan, tetapi jika menyangkut konten sebenarnya, mereka semua akan mengubah topik pembicaraan. Hal ini membuat Caesar sangat tertekan. Dia benar-benar ingin segera mengambil tindakan dan memusnahkan orang-orang ini. Namun, dia hanya ahli peringkat ke-8 dan belum mencapai peringkat ke-9. Terlebih lagi, karena dia sibuk dengan urusan keluarganya selama bertahun-tahun, budidayanya tidak meningkat sama sekali. Dia baru saja mencapai awal peringkat ke-8. Perusahaan dagang besar di Kadipaten Vanser ini semuanya memiliki ahli tingkat ke-8 yang mengawasi mereka. Bahkan jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, dia mungkin hanya akan gagal. Meskipun dia adalah tetua agung klan dan dapat meminta bantuan dari para ahli yang ditahbiskan tersebut, anggota terlemah dari para ahli yang ditahbiskan klan Versailles adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-8. Ada lebih dari 30 orang, dan lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik peringkat 8 adalah kekuatan yang sangat kuat. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Kejadian ini merupakan pukulan besar bagi reputasinya. Selain itu, tetua kedua dan ketiga tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia ingin meminta bantuan para penahbis itu, sesuai aturan keluarga, dia harus melalui pertemuan para tetua. Namun, jika dia mengadakan pertemuan para tetua sekarang, permintaannya mustahil disetujui. Dia hanya akan berada dalam posisi sulit lagi. Jika dia tidak melalui Dewan Penatua, maka itu akan sejalan dengan keinginan penatua kedua dan ketiga, dan mereka dapat secara terbuka menggunakan aturan keluarga untuk menggulingkannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa meminta tentara bayaran itu untuk membantunya, dia tidak akan berani melakukannya. Perusahaan dagang besar itu semuanya mendapat dukungan dari klan besar, dan klan besar itu tidak lebih lemah dari klan Versailles. Jika klan besar itu bergabung untuk memaksa klan Versailles, dia masih harus turun tahta, dan kemungkinan besar kehilangan nyawanya. Dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Tetua pertama telah memperhatikan tindakan tetua kedua dan tetua ketiga, namun dia tidak memperhatikan Ivan. Faktanya, dia sama sekali tidak peduli dengan Ivan. Sejak dia menjadi tuan keluarga, dia terus menekan Ivan. Sekarang, dia tidak punya kekuatan. Menurutnya, Ivan adalah seorang idiot yang tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia lupa bahwa manusia akan tumbuh dewasa. Ivan telah menjadi prajurit level 8 di usia muda, jadi dia tidak mungkin sebodoh itu. Dia telah ditekan oleh tetua pertama karena dia tidak memiliki pengalaman dalam pertarungan politik. Setelah beberapa kejadian, dia telah dewasa. Dia telah belajar banyak dari kesabarannya dan memperhatikan dari samping. Ivan saat ini tidak berbeda dengan Ivan masa lalu ketika ia baru saja menjadi kepala keluarga. Itu sudah sangat berbeda. Namun, tidak ada yang menyadari perbedaan Ivan. Seluruh keluarga Versailles meremehkannya. Mereka tidak tahu bahwa dia diam-diam menghubungi para tetua dari faksi netral. Kekuasaannya kini setara dengan tetua kedua dan ketiga keluarga Versailles. Para tetua dari faksi independen tidak menyukai kesombongan tetua agung dan tidak ingin membantu tetua kedua memperebutkan kekuasaan, sehingga mereka menjadi mandiri. Namun, dengan menjadi mandiri, mereka akan terdorong ke sisi berlawanan dari ketiga tetua. Tentu saja, mereka tidak akan mendapatkan hal-hal baik, dan mereka akan merasa marah. Ivan menemukan ini setelah pengamatan yang lama, jadi dia mulai diam-diam menghubungi para tetua dari faksi independen dan perlahan mengumpulkan kekuatannya. Semua orang bersiap menghadapi badai yang akan melanda kota Caesar. Saat ini, Laura sekali lagi meninggalkan kota, langsung menuju Rocky Mountain.
Tak satu pun pasukan di kota Casar bereaksi terhadap kunjungan Laura ke Rocky Mountain. Mereka hanya mengira Laura akan mendiskusikan kenaikan harga dengan Zhao Hai, jadi mereka tentu saja tidak menghentikannya. Begitu saja. 3 hari setelah kunjungan terakhirnya ke Rocky Mountain, Laura datang ke Rocky Mountain lagi dan menjelaskan rencananya kepada Zhao Hai. Zhao Hai tidak menyangka Laura punya rencana seperti itu, tapi dia tidak keberatan. Meskipun warga sipil kota Casar akan sedikit menderita, hal itu tidak akan bertahan lama. Selama Ivan mengambil alih, badai akan berlalu. Selain itu, mereka berhutang budi pada Ivan, dan membantunya mendapatkan posisi tersebut adalah cara untuk membalas budi. Selain itu, hal itu hanya akan menguntungkan mereka. Zhao Hai tahu bahwa Laura telah memberikan bantuan besar kepada Ivan. Jika Ivan benar-benar menjadi pemimpin, dia pasti akan mendukung Laura. Pada saat itu, Laura akan dapat menjual lebih banyak barang, yang merupakan hal baik bagi Zhao Hai. Jika volume penjualan Laura meningkat, berarti pendapatan Zhao Hai juga akan meningkat. Itu berarti dia akan memiliki lebih banyak koin emas untuk digunakan. Sebenarnya, Zhao Hai tidak kekurangan uang saat ini. Selama periode waktu ini, beras bambu yang dijual Zhao Hai ke Kadipaten Versailles memberinya hampir 10.000 koin emas. Kita harus tahu bahwa dia adalah satu-satunya pemasok makanan di seluruh Kadipaten Versailles. Ini sama dengan dia memonopoli bisnis, dan monopoli adalah yang paling menguntungkan. Namun, jika 10.000 koin emas ini dilemparkan ke tanah terlantar yang kotor, mungkin tidak akan ada suara yang dihasilkan. Tanah terlantar berwarna hitam terlalu besar, dan fondasinya terlalu tipis. Terlalu banyak hal yang dibutuhkan. Zhao Hai menyadari bahwa semakin banyak uang yang dia peroleh, semakin dia merasa tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak. Bab 162 Pilar Saleh yang menenangkan lautan. Tanggal 30 Juli 1637 kalender era baru Sin, bukanlah hari yang damai bagi masyarakat Kadipaten Versailles. Mereka mengira krisis pangan sudah berlalu, namun ternyata salah. Mereka menyadari bahwa mungkin krisis pangan baru saja dimulai. Pada hari ini, semua toko gandum di Kadipaten Versailles mulai menaikkan harga. Hanya 2 toko yang tidak. Salah satunya adalah toko bunga lili laba-laba merah, dan yang lainnya adalah toko umum di Kadipaten Versailles. Namun, selama 2 hari terakhir, mereka tidak punya makanan untuk dijual. Krisis pangan akhirnya pecah. Warga sipil dan bangsawan yang memiliki lebih dari cukup makanan dapat mengatasi situasi ini. Namun, masyarakat miskin mengalami kesulitan karena mereka tidak mempunyai uang untuk menabung terlalu banyak makanan. Kini setelah harga pangan naik, orang-orang ini terancam kelaparan. Begitu harga pangan naik, tidak hanya mereka yang tidak mampu makan saja yang khawatir, bahkan mereka yang menyimpan makanan pun ikut khawatir. Mereka takut harga pangan akan semakin naik. Jika itu benar-benar terjadi, mereka tidak akan bisa segera makan. Meskipun keluarga Versailles dan toko bunga lili laba-laba merah telah mengumumkan bahwa gandum akan segera dikirim dan harga gandum akan ditetapkan, badai belum berlalu. Warga sipil yang mempunyai sejumlah uang mulai membeli gandum dan menyimpannya sebagai persiapan menghadapi kelaparan yang akan datang. Badai di kota Casar sebenarnya adalah versi besar dari keluarga Versailles. Kini, keluarga Versailles berada dalam kekacauan. Tetua kedua dan ketiga telah bergabung dan siap memaksa Sesepuh Agung untuk turun tahta. Meskipun Sesepuh Agung tidak ingin turun tahta, dia tidak punya cara untuk menyelesaikan situasi ini. Kedua belah pihak membahas jalan buntu. Pada saat ini, tidak ada pihak yang menyadari bahwa para tetua yang selalu bersikap netral telah mulai mengambil tindakan. Mereka menghubungi berbagai badan otoritas keluarga. Namun, pergerakan mereka sangat kecil dan rahasia, sehingga kedua pihak yang bertikai tidak menyadarinya sama sekali. Pertarungan antara Caesar dan Yoin akhirnya dimulai. Kedua belah pihak telah menarik banyak orang dan menjungkir balikan ruang pertemuan keluarga Versailles. Mereka hampir berdiskusi di tempat. Pada akhirnya, diputuskan bahwa kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan di ruang konferensi untuk memilih apakah Tetua Agung masih dapat mengambil posisi sebagai tetua. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Mereka juga tahu jika ini terus berlanjut, keluarga Versailles pada akhirnya akan menderita kerugian. Kedua belah pihak kini penuh percaya diri. Mereka yakin bisa meraih kemenangan terbaik. Pengaruh Tetua Agung dalam persekutuan tetua selalu menjadi yang terbesar.
Setiap kali ada pemungutan suara, dia akan mendapat lebih dari separuh suara. Dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Tetua kedua dan ketiga telah mengumpulkan banyak orang, dan mereka yakin bisa mengalahkan tetua pertama di Dewan Tetua. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Dewan Tetua, dan Ivan pun dilupakan. Bulan ke-8, hari ke-4, Dewan Tetua akan bersidang. Setelah pemungutan suara Dewan Tetua, Kaisar tua keluarga Versailles turun tahta. Dia bukan lagi seorang penatua yang hebat, dan bahkan statusnya sebagai penatua biasa diambil, menjadi anggota keluarga yang disucikan. Awalnya, pertemuan tersebut akan mengadakan pemungutan suara lagi untuk membiarkan tetua kedua mengambil alih posisi tetua untuk sementara waktu untuk menyelesaikan masalah pangan saat ini. Namun masalah lain segera muncul. Tetua ketiga menolak menerima keputusan ini dan kedua belah pihak mulai berdebat lagi. Pada tanggal 6 Agustus, mereka harus mengadakan pertemuan para tetua lagi. Kali ini, pertemuan tersebut sangat penting dan akan diselenggarakan oleh penjaga klan, Master tingkat 9, Pedang Suci Primordial. Sword Saint asal mula yang kacau benar-benar merupakan eksistensi seperti dewa dalam keluarga Versailles. Tidak ada yang berani mengganggunya, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia bahkan lebih menakutkan dari Bob. Sudah hampir 60 tahun sejak Primal K. Sword Saint menjadi ahli peringkat ke-9. 50 tahun yang lalu, klan Versailles mengalami bencana besar. Ketika keturunan klan sedang keluar berlatih, mereka bertemu dengan penyihir hitam yang telah melakukan kejahatan. Keturunan klan telah membunuh penyihir hitam di tempat. Siapa sangka bahwa penyihir hitam ini sebenarnya adalah murid dari penyihir hitam paling terkenal di benua itu, Tulang Saint Anto? Anto adalah ahli kelas 9 dan dikenal sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Anto mulai memburu para murid klan Versailles. Saat itu, murid klan Versailles bahkan tidak berani meninggalkan kota Casar. Pada akhirnya, keluarga Versailles mengundang salah satu dari dua penjaga keluarga, penyihir air kelas 9, Green Wave Warlock Saint, untuk maju dan membunuh Anto. Namun, mereka tak menyangka akan langsung dibunuh oleh Anto. Seluruh keluarga Versailles berada dalam situasi hidup dan mati. Pada saat itu, Grand Sword Master Kekacauan Primordial, yang baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 9 beberapa tahun yang lalu, muncul. Ia mengejar Anto sejauh puluhan ribu mil sendirian dan akhirnya membawa kepala Anto kembali ke Casa City. Keluarga Versailles berhasil selamat dari krisis itu. Sword Saint Primordial menjadi terkenal setelah pertempuran itu dan menjadi salah satu ahli level 9 paling terkenal di benua itu. Anto telah memasuki level 9 30 tahun yang lalu dan merupakan seorang penyihir hitam, jadi dia sangat terkenal di kalangan ahli level 9. Namun, dia dipenggal di tempat oleh Pedang Suci Purba, yang baru saja memasuki level 9 beberapa tahun yang lalu. Seberapa kuatkah itu? Dalam 20 tahun berikutnya, Pedang Suci Kekacauan Primordial tidak pernah bertarung lagi. Namun, 30 tahun lalu, The Guardian dari keluarga besar lain di benua itu datang menantangnya. Keduanya mengalami pertempuran yang menggemparkan dunia di Sungai Sabuk Giok. Sungai Sabuk Giok terputus selama 3 hari, dan tempat keduanya bertarung menjadi Danau Pedang Suci yang terkenal di utara. Kekacauan Primordial Sword Saint memenangkan pertempuran lagi. Sejak itu, tidak ada ahli tingkat 9 yang datang untuk menantangnya di benua ini. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang melihat kekacauan Primordial Sword Saint beraksi. Meskipun Bob si orang suci angin tidak terlibat dalam klan Versailles dan tidak tahu banyak tentang dunia, dia selalu menjadi orang suci pedang kekacauan Primordial dan menghormati orang yang lebih tua sebagai keponakannya. Karena itu, tidak ada lagi yang mengetahui namanya. Sekarang, semua orang menggunakan nama panggilannya sebagai nama aslinya. Kali ini, Pedang Suci Purba secara pribadi datang untuk memimpin dewan yang lebih tua. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, semua orang mengerti bahwa mereka terlalu berisik selama periode waktu ini. Jika mereka terus melanjutkan, maka Sword Saint mungkin akan membunuh mereka. Serikat Tetua mengambil tindakan di ruang pertemuan sesuai jadwal. Ketika para tetua tiba, mereka menemukan tetua kedua, tetua ketiga, dan Ivan sudah berada di ruang pertemuan. Seorang lelaki tua sedang duduk di kursi lama sang patriark. Orang tua ini sangat tinggi, dan hanya kepala keluarga, Yuan Neng, yang bisa menandinginya. Rambut putihnya seputih salju, tanpa sedikit pun kotoran.
Namun, yang aneh adalah janggutnya berwarna kuning. Lelaki tua itu sedang duduk di sana dengan mata terpejam, seolah sedang tertidur. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan ke tempat duduk mereka. Ivan tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di samping lelaki tua itu. Ada dua orang yang duduk di 3 kursi tertinggi. Mereka adalah tetua kedua, Youin, dan tetua ketiga, Sayes. Namun, keduanya saat ini sedang gelisah. Setelah beberapa saat, semua leluhur tiba. Ivan menunduk dan membisikkan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk sedikit. Ivan berdiri dengan tongkat kerajaan yang melambangkan kekuatan kepala keluarga di tangannya. Dia berjalan ke kursi tuan rumah di tengah ruang pertemuan dan melihat sekeliling. Kali ini, sidang tetua yang disaksikan oleh wali keluarga telah resmi dimulai. Kami akan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu. Pemungutan suara kali ini akan menghapus kualifikasi tetua kedua sebagai tetua keluarga. Mendengar ini, para tetua terkejut. Mereka sudah melupakan Sword Saint Purba. Sekarang, mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, Ivan gila. Tapi sebelum Ivan bisa berkata apa-apa, yang dingin terdengar. Semua orang merasa seolah-olah kepala mereka dipukul palu dan melihat bintang. Mereka kemudian teringat bahwa pedang suci purba masih duduk di sana. Mereka pasti capek hidup kalau berani mengeluarkan suara sekeras itu. Semua orang terdiam. Ivan berdiri di atas panggung dan berkata, pemungutan suara akan dimulai sekarang. Orang-orang di ruang pertemuan saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, seseorang mengangkat tangannya. Orang-orang di ruang pertemuan semuanya tercengang. Mereka melihat ke arah tangan itu dan melihat bahwa itu adalah perwakilan dari faksi netral di Dewan Tetua, Huan. Mengikuti Huan, para tetua faksi netral lainnya juga mengangkat tangan mereka, diikuti oleh pendukung keras dari tetua pertama dan tetua ketiga. Hanya beberapa pendukung setia tetua kedua yang tidak mengangkat tangan. Ivan melirik para tetua di ruang pertemuan dan berkata, dengan lebih dari 70% suara, tetua kedua dibebas tugaskan dari posisinya sebagai tetua klan. Mulai besok, dia akan resmi menjadi anggota klan. Pemungutan suara berikutnya akan dilakukan. Tetua ketiga akan dibebas tugaskan dari posisinya. Bagi yang setuju, silakan angkat tangan. Orang-orang di ruang pertemuan tercengang. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Ivan telah mengambil tindakan. Dengan mencopot tetua kedua dan ketiga dari posisi mereka, Ivan telah mencabut seluruh institut tetua. Selama dia bisa mengendalikan institut para tetua, dia akan bisa mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga. Jika terjadi di lain waktu, pendukung setia tetua kedua dan ketiga mungkin akan memulai perkelahian, tetapi mereka tidak berani melakukannya sekarang. Pertemuan para tetua dipandu oleh pedang suci primordial. Jika mereka berani membuat masalah, hanya ada satu hasil yaitu kematian. Bawahan dari tetua pertama senang melihat ini. Tetua pertama telah jatuh, dan tidak ada gunanya bagi mereka jika tetua kedua atau ketiga mengambil alih. Mereka mungkin juga mendukung Ivan sekarang, dan mungkin mereka bisa mengandalkan sang patriark. Tanpa ragu, pemungutan suara ini disetujui dengan jumlah suara yang banyak. Mulai hari ini, tetua kedua dan ketiga akan menjadi anggota klan Sang yang dipekerjakan dan tidak akan memiliki kekuasaan apapun lagi di asosiasi tetua. Kemudian, Ivan kembali mengadakan pemungutan suara. Kali ini, memilih tetua yang hebat. Ivan menyarankan Huan, yang disetujui lagi. Huan menjadi tetua keluarga Versailles. Penatua kedua Ivan menyarankan Feng Shu, yang juga merupakan perwakilan dari faksi independen. Pemungutan suara ini disetujui lagi. Pemungutan suara tetua ketiga sangat dramatis. Saran Ivan sebenarnya adalah bawahan dari tetua agung, tetua urusan luar negeri keluarga Stone. Ini di luar dugaan semua orang. Tapi kali ini, pemungutan suara berhasil. Bab 163 Feng muncul. Pada titik ini, konflik internal dalam keluarga Versailles akhirnya mereda. Yang mengejutkan semua orang, pemenang terakhir adalah Ivan, yang begitu rendah hati sehingga dipandang rendah oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang berani menolak hasil ini, karena pertemuan tersebut diadakan di bawah bukti pedang suci kuno. Jika ada yang menyetujui hasil ini, itu berarti mereka menentang pedang suci purba. Tak seorang pun di keluarga Versailles yang berani melakukan hal itu. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M di saat yang sama.
Tetua ketiga yang setia pada kematian akhirnya menyadari bahwa Ivan tanpa sadar telah memperoleh kekuatan yang sama dengan mereka. Tidak mengherankan jika mereka kalah. Tetua ketiga yang dipilih Ivan kali ini juga sangat menarik. Dua di antaranya berasal dari faksi netral, yang merupakan inti dari faksi Ivan, dan yang terakhir berasal dari faksi Grand Elder. Semua orang di keluarga Versailles tahu bahwa meskipun Stern adalah tetua urusan luar negeri, dia tampaknya sangat dekat dengan tetua agung, Caesar, sampai dia hampir mendengarkan semua yang dia katakan. Sekarang, dia sebenarnya telah terpilih sebagai tetua ketiga, yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Namun, mereka segera mengerti mengapa Ivan melakukan itu. Setelah memilih Stern sebagai tetua ketiga, dia dengan cepat mengambil alih faksi asli tetua agung itu. Faksi setianya kini menduduki lebih dari 60% kursi di Dewan Tetua. Jumlah ini sangat menakutkan. Bahkan sesepuh agung pun tidak memiliki kekuatan seperti itu saat itu. Caesar dan dua tetua lainnya akhirnya memahami betapa kuatnya Ivan. Hanya posisi sederhana sebagai seorang tetua telah mengambil lebih dari setengah pasukan tetua agung. Ini jelas merupakan karya seorang veteran politik. Keputusan yang dibuat oleh Dewan Peter Versailles membuat orang-orang dari perusahaan perdagangan besar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua orang yang mereka dukung pada akhirnya akan tumbang, sedangkan Ivan yang terpaksa naik ke tampuk kekuasaan. Perusahaan dagang besar menjadi lengah. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Tepat setelah pertemuan dengan para tetua, Ivan tiba-tiba mengumumkan bahwa keluarga Versailles telah mengirimkan makanan dalam jumlah besar dan akan menjualnya kepada warga sipil Kadipaten Versailles dengan harga murah. Saat berita itu keluar, harga gabah anjlok. Ivan tidak berbohong. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, gerobak makanan memasuki kota. Meski semuanya nasi bambu, orang sudah belajar cara melebar. Banyak bangsawan yang makan nasi bambu, tak terkecuali warga sipil. Perusahaan dagang besar juga telah menghitung bahwa ada hampir 1 juta kati beras bambu yang diangkut ke kota Kasa kali ini. Ada juga hampir 3 juta kati beras bambu yang diangkut ke kota-kota lain di Kadipaten Versailles. Setelah lebih dari 4 juta kati biji-bijian dituangkan ke Kadipaten Versailles, harga biji-bijian tidak akan bisa naik meskipun mereka menginginkannya. Para pedagang akhirnya mengerti bahwa mereka telah ditipu oleh Laura. Jika mereka tidak dapat memahami hal yang begitu jelas, mereka tidak akan menjadi pedagang lagi. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ketika mereka menyetujui persyaratan Laura, mereka tidak memiliki hati yang baik. Mereka bersiap untuk bergabung untuk menghadapi Laura setelah orang yang mereka dukung mengambil alih. Mereka tidak menyangka Laura akan selangkah lebih maju dan menangani mereka terlebih dahulu. Perusahaan perdagangan besar juga tahu bahwa jika mereka terus berperang, mereka akan menyinggung keluarga Versailles, dan hidup mereka akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, saat biji-bijian memasuki kota, harga biji-bijian di Kadipaten Versailles turun. Krisis pangan akibat bencana serangga dan serangkaian reaksi berantai akhirnya berakhir. Hanya ada dua pemenang terbesar kali ini, Laura dan Ivan. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada pemenang lainnya. Pemenang ini bersembunyi di balik layar, namun ia mendapatkan penghasilan terbanyak. Pemenangnya adalah Zhao Hai. Zhao Hai telah mendapatkan hampir 20.000 koin emas dari krisis pangan. Dia masih mengantongi beberapa ratus koin emas sehari. Yang terpenting, dialah yang menyebabkan krisis ini. Ketika Zhao Hai menerima pesan Laura, dia tidak bisa menahan tawa. Badai ini dimulai karena dia, dan sekarang telah diselesaikan dengan bantuannya. Yang terpenting, mereka telah mendapatkan uang dan bahkan mengirim Ivan, yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Buddha, ke tahta keluarga Versailles. Ini sangat penting bagi Zhao Hai dan teman-temannya. Dengan Ivan di atas tahta, dia tidak akan melakukan apapun lagi terhadap keluarga Buddha. Ini menghilangkan salah satu ancaman terbesar mereka, dan mereka tidak perlu khawatir Kadipaten Versailles akan melakukan apapun terhadap mereka. Zhao Hai tidak mengharapkan hasil seperti itu. Itu di luar dugaannya. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah di kota Kas. Dia tidak lagi harus menyediakan makanan. Perusahaan dagang besar telah menurunkan harga pangannya. Harga makanan di sekitar Kadipaten Versailles juga turun. Krisis pangan telah resmi teratasi. Berita ini belum tentu merupakan hal yang baik bagi Zhao Hai. Tepatnya, membeli makanan sangat menguntungkan bagi Zhao Hai.
Dia bisa mendapatkan beberapa ratus koin emas sehari. Sekarang karena tempat lain menjual makanan, pendapatannya jauh lebih rendah. Namun, Zhao Hai masih bisa mendapatkan hampir 200 koin emas hanya dengan membeli makanan setiap hari. Akibat buruk dari tindakan perusahaan dagang besar kini terlihat sepenuhnya. Warga sipil biasa akan menyimpan dendam. Mereka tahu siapa yang membantu mereka di masa-masa tersulit dan siapa yang merugikan mereka di masa-masa tersulit. Justru karena itulah sangat sedikit orang yang pergi ke toko lain untuk membeli barang. Kebanyakan orang masih pergi ke toko bunga lili laba-laba merah untuk membeli sesuatu. Pada titik ini, orang-orang dari keluarga pedagang besar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tindakan Laura kali ini jauh lebih cemerlang daripada tindakan mereka. Dia sebenarnya telah membuat papan nama emas di seluruh Kadipaten Versailles. Semua perusahaan dagang besar ini memahami betapa sulitnya memasang papan nama emas seperti itu. Selama mereka memiliki papan nama ini, toko bunga lili laba-laba merah pasti akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Namun, tidak ada gunanya bagi mereka untuk memikirkan hal itu sekarang. Mereka hanya bisa mencoba mengajak orang untuk bergabung dengan toko mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menawarkan beberapa syarat cerdas, seperti menurunkan harga produk tertentu atau memberikan hadiah kecil saat membeli. Para pedagang besar ini sudah lama berbisnis, sehingga mereka sangat paham dengan tipuan kecil semacam ini. Sekarang, mereka tentu saja sangat mengenalnya. Meski begitu, tidak banyak orang yang pergi ke tokonya untuk membeli sesuatu. Mereka juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan sebelumnya telah menyinggung perasaan warga sipil ini. Untungnya, mereka semua adalah pedagang besar dengan keluarga kaya dan mampu membayar. Selama mereka bisa bertahan untuk sementara waktu, mereka seharusnya bisa pulih secara perlahan. Namun, mustahil bagi mereka untuk kembali ke keadaan semula. Apalagi Laura tidak akan melepaskan kesempatan ini dan pasti akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menduduki pasar. Bahkan jika mereka berhasil pulih, mereka hanya bisa meminum supnya. Yang terpenting, perusahaan dagang besar ini telah menyinggung keluarga Versailles. Jika seseorang yang mereka dukung mengambil alih kadipaten, itu akan baik-baik saja karena Ivan tidak akan mempersulit mereka dan bahkan mungkin memberi mereka beberapa keuntungan. Namun, orang yang mengambil alih kadipaten adalah Ivan, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sudah dihormati oleh Ivan jika dia tidak mengusir mereka dari kadipaten Versailles, apalagi mendapatkan keuntungan. Zhao Hai tidak peduli dengan apa yang terjadi di kota Casar. Dia lebih prihatin dengan situasi di hutan belantara bumi hitam dan rawa mayat yang busuk. Ketika keluarga Versailles mengadakan dewan tetua pertama mereka, Zhao Hai telah menerima kabar dari Zhao Zui. Mereka telah melihat Bof si orang suci angin, tetapi dia tidak melakukan apapun. Bof sangat penasaran dengan zombie tersebut, tapi dia tidak melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, itu adalah rawa mayat yang busuk. Zhao Hai menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Bof benar-benar memasuki rawa bangkai. Dia melepaskan para budak dan mengemas barang-barang di kastil. Mesin pengepres minyak dan penggilingan batu mulai bekerja. Kali ini mereka siap mengolah beras. Nasinya jauh lebih kuat dari nasi bambu biasa. Zhao Hai masih memiliki banyak sisa beras yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Ternyata beras bambu yang dibeli Grimm dan yang lainnya sudah diberikan kepada Laura oleh Zhao Hai. Laura dan yang lainnya mulai menjual beras bambu yang dibeli Grimm. Kita harus tahu bahwa beras bambu yang diproduksi di dunia ini jauh lebih kuat daripada yang dibeli oleh Grimm. Zhao Hai enggan menjual semua barang bagus dan menyimpan barang buruk untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Zhao Hai juga mulai memperbaiki tanah di hutan belantara tanah hitam. Saat itu sudah bulan Agustus, jadi sudah terlambat untuk menanam makanan. Oleh karena itu, Zhao Hai tidak menabur benihnya sendiri. Sebagai gantinya, dia mendapatkan beberapa benih sayuran biasa untuk dicoba ditanam oleh para budak. Pada saat yang sama, dia mulai menimbun kayu bakar untuk menyiapkan pakaian musim dingin para budak. Ketika Zhao Haiti menguasai bola, dialah satu-satunya yang merasa puas. Sekarang, karena ada lebih dari 100 orang yang mengandalkannya, dia menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dia persiapkan. Yang pertama adalah membakar kayu bakar. Tidak mungkin kekurangan kayu bakar di musim dingin. Jika jumlahnya terlalu sedikit, orang akan mati kedinginan. Selain itu, ada pakaian katun dan makanan. Jumlah kayu bakar yang ditanam memang cukup banyak.
Untungnya, Zhao Hai telah menciptakan titik teleportasi sementara di kota Casar. Titik teleportasi ini bukanlah titik teleportasi tetap yang dibuat oleh Zhao Hai. Ketika Grim tiba di kota Casar, dia membeli sebuah rumah di tempat yang relatif terpencil di kota. Kemudian, dia memasuki dunia itu dari rumah, dan dengan demikian, tempat itu menjadi titik teleportasi. Zhao Hai membeli banyak barang melalui titik teleportasi. Dia tidak bisa memberikan jendela kaca kepada budaknya karena harganya terlalu mahal, jadi dia hanya membeli beberapa jendela kertas. Kemudian, dia meletakkan sebuah tempat tidur, sebuah lemari, sebuah meja, 4 kursi, sebuah anglo, sebuah ketel tembaga, dan sejumlah makanan di rumah masing-masing budak. Setelah selesai, Zhao Hai menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menghabiskan hampir 5.000 koin emas. Kecepatan dia membelanjakan uang jauh lebih cepat dibandingkan saat dia memperolehnya. Bab 164 Masalah lain-lain. Sekarang bulan September. Sekitar 1 bulan terakhir, kota Casar telah benar-benar tenang. Bukan hanya harga gabah yang tidak naik, harga beberapa kebutuhan sehari-hari juga jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya. Perusahaan dagang besar tidak punya pilihan. Jika mereka tidak menurunkan harga, tidak ada yang akan pergi ke toko mereka untuk membeli barang. Namun, ketika mereka menurunkan harga, hal itu menimbulkan reaksi besar-besaran, dan harga seluruh kebutuhan sehari-hari turun drastis. Tentu saja toko Red Spider Lily juga telah menurunkan harganya, namun jika ingin membeli makanan, kebanyakan orang masih pergi ke toko Red Spider Lily. Bukan hanya karena toko Red Spider Lily telah membantu mereka, tapi karena makanan di toko Red Spider Lily sangat enak. Awalnya mereka tidak terlalu memproduksi karena hanya menjualnya di toko Red Spider Lily. Ketika harga pangan di toko lain turun dan mereka pergi ke toko lain untuk membeli makanan, warga menyadari sipil bahwa makanan juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Jika makanan di toko Red Spider Lily adalah kelas 1, maka makanan di toko lain hanya bisa kelas 9. Yang terpenting adalah makanan di toko Red Spider Lily tidak hanya berkualitas baik, tapi juga mengandung banyak unsur magis, seperti lobak yang mereka jual. Kali ini, rakyat jelata membeli lebih banyak makanan. Setelah mendengar kabar dari Laura, Zhao Hai segera mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk memberi makanannya merek dagang. Nama merek dagangnya adalah Surga. Di benua Bahtera, tidak ada yang tahu apa itu surga. Namun di Tiongkok, surga adalah tempat yang diketahui semua orang. Dalam istilah asing, itu adalah utopia. Harapan terbesar Zhao Hai sekarang adalah mengubah gurun tanah hitam menjadi surga di hatinya, sebuah utopia yang dirindukan semua orang. Karena gagasan inilah Zhao Hai menggunakan nama Taoyuan. Zhao Hai tidak hanya memikirkan nama ini, tetapi dia juga merancang logo secara pribadi. Logonya sangat sederhana. Itu adalah gambar sederhana sebuah jembatan kecil dan sebuah rumah dengan aliran udara. Namun, itu sudah menjadi hal yang sangat baru di dunia ini. Di dunia ini, merek dagang hanyalah sebuah nama. Itu tidak secara resmi dicetak pada produk. Itu hanya sesuatu yang diwariskan dari mulut ke mulut. Zhao Hai benar-benar menciptakan merek dagang kali ini. Dia memilih lebih maju dari dunia. Laura tidak bodoh. Begitu dia melihat merek dagang Zhao Hai, dia segera membuat keputusan. Mulai sekarang, semua yang dia bawa dari Zhao Hai akan disebut produk surga. Beras tersebut akan dikemas dalam kotak besar dengan ukiran gambar surga di bagian luarnya. Hal yang sama juga berlaku pada lobak dan bahkan minyak buah. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, ia akan menjual hasil bumi surga secara terpisah dari hasil produksi di tempat lain. Untuk membuka pasar, harga produk dari surga tidak dinaikkan. Sebaliknya, mereka dijual dengan harga normal. Hal ini membuat rakyat jelata sangat senang. Produk dari surga sungguh sangat bagus, terutama bagi mereka yang memiliki anak yang sedang belajar di Akademi Sihir. Keluarga mereka bahkan memberi mereka nasi bambu yang diproduksi oleh surga setiap hari, dan kadang-kadang, mereka makan lobak. Ngomong-ngomong, alasan kenapa para orang tua ini begitu mengenal produk surga adalah karena Julie. Julie adalah wanita pertama yang membeli lobak dari bunga lili laba-laba merah, dan putranya, Rose, belajar kegelapan setelah makan lobak untuk pertama kalinya, menjadi magang sihir resmi dan menerima subsidi dari persekutuan. Dengan cara ini, kondisi kehidupan keluarganya menjadi lebih baik.
Meskipun Ross sekarang hanya seorang penyihir magang dan tidak dapat menerima banyak subsidi dari persekutuan, hanya 1 koin emas sebulan, itu sudah sangat baik untuk keluarga sipil. 1 koin emas, jika dibelanjakan dengan hemat, hampir cukup untuk dibelanjakan selama sebulan. Julie adalah pengurus rumah tangga yang baik. Dia tidak takut ketika krisis pangan terjadi kali ini karena mereka punya makanan di rumah. Julie punya kebiasaan. Setiap kali dia memasak, dia akan mengambil segenggam kecil nasi dari nasi yang dia ambil dan menaruhnya di toples nasi di rumah. Setelah sekian lama, dia tanpa sadar telah menyimpan 1 toples besar berisi nasi, yang cukup untuk dimakan keluarganya selama beberapa bulan, jadi dia tidak khawatir. Namun, harga makanan tidak naik, dan Julie tidak menyentuh nasi di dalam toples nasi. Dia masih membeli beras dari toko Red Spider Lily. Namun, untuk menghadapi kelaparan yang akan datang, Julie mulai menabung. Dia mengirimkan kotak makanan ke Ross dan yang lainnya setiap hari dan tidak lagi mengizinkan mereka makan di kantin sekolah. Suatu hari, guru sihir Ross melihat Ross membawakan makanan dan mau tidak mau memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ia merasa makanan tersebut penuh dengan unsur magis dan langsung bertanya kepada Ross dari mana nasi tersebut berasal. Ross tentu saja tidak berani berbohong kepada gurunya, hanya mengatakan bahwa ibunya membeli beras dan dia tidak tahu di mana membelinya. Guru Ross menyeretnya ke rumahnya dan menanyakan situasinya. Julie secara alami memberitahu gurunya tentang hal itu. Pada saat yang sama, ia juga menanyakan apa perbedaan antara nasi ini dengan nasi lainnya. Guru Ross tidak berbohong kepada mereka. Dia memberitahu mereka bahwa unsur magis dalam nasi itu melimpah, dan sering memakannya sangat baik untuk melatih sihir. Hal ini perlahan menyebar. Namun saat itu Kadipaten Versailles sedang menerapkan pengendalian pangan. Sekalipun mereka ingin membelinya, mereka tidak bisa. Kini setelah krisis pangan berlalu, beras bambu surga menyambut gelombang penjualan di Kansas City. Nasi bambu bunga persik kini cukup terkenal di Kansas City, namun Julie dan yang lainnya tidak membeli terlalu banyak. Mereka pernah mendengar bahwa jika sayuran ajaib itu dibiarkan dalam waktu lama tanpa dimakan, unsur magis di dalamnya akan hilang. Mereka takut jika membeli terlalu banyak beras bambu bunga persik, akan menjadi beras biasa setelah lama ditinggal di rumah. Bukankah itu suatu kerugian? Lalu, beredar pula kabar bahwa terdapat cukup banyak unsur ajaib dalam minyak buah cendrawasih, sehingga membuat minyak buah cendrawasih semakin populer. Sekarang, ketika orang membeli makanan, mereka akan mengenali merek Paradise. Zhao Hai tidak terlalu memikirkan situasinya. Jika dia terus menanam padi bambu setiap hari, dia tidak akan bisa menjualnya. Bagaimanapun, harga makanan di seluruh Kadipaten Versailles telah turun. Tidak semua orang mau memakan nasi yang dihasilkannya. Namun, yang tidak disangka Zhao Hai adalah sekolah sihir dan para bangsawan kota Casar telah memesan untuk Lau. Hanya mereka saja yang membutuhkan ratusan ribu kati beras bambu setiap bulannya. Apalagi pesanan ini untuk 1 tahun. Hal ini memberi Zhao Hai sumber pendapatan yang stabil. Namun, Laura memikirkan hal lain. Zhao Hai memintanya untuk mencari pembeli kelinci bermata biru, tetapi Laura ingin bekerja sama dengan Zhao Hai. Setelah mendapat persetujuan Zhao Hai, Laura mulai menjual daging kelinci bermata biru merek surga di toko bunga Paramita. Harganya pun tidak mahal, dan unsur magis yang terkandung pada dagingnya lebih tinggi dibandingkan nasi bambu dan wortel. Warga sipil biasa masih mampu memakannya, sehingga kali ini menjadi lebih populer. Tak perlu dikatakan lagi, kali ini Laura telah menerima perintah dari para bangsawan besar, tapi mereka tidak membutuhkan kelinci bermata biru sebanyak sebelumnya. Secara total, mereka hanya membutuhkan 3.000 ekor kelinci bermata biru sebulan, dan sisanya harus dijual dalam jumlah besar. Saat ini, di Kadipaten Versailles, jika Anda belum pernah mendengar tentang produk surga, Anda pasti datang dari luar. Semua orang di Kadipaten Versailles tahu tentang produk surga. Saat ini, toko bunga lili laba-laba merah menjual 4 jenis produk surga, dan bisnisnya berkembang pesat. Bukannya tidak ada yang terpikir untuk meniru merek Taoyuan, namun kualitas produk Taoyuan berbeda dengan yang diproduksi di tempat lain. Setelah orang membeli dan memakannya, mereka akan menemukan sesuatu yang salah dan segera datang mencarinya. Hal ini malah akan merusak merek mereka sendiri. Laura pun mengetahui situasi ini dan segera mengambil tindakan.
Dia langsung meminta staf layanan penjualan untuk memberitahu orang-orang yang datang untuk membeli produk merek Tao Yuan bahwa selama toko bunga lili laba-laba merah menjualnya secara eksklusif, mereka hanya akan dapat membeli barang palsu dari tempat lain. Meminjam popularitas produk Paradise, bisnis toko Red Spider Lily pun berkembang pesat. Laura membuka lebih banyak cabang, dan dalam waktu singkat, toko bunga lili laba-laba merah dapat dilihat di mana-mana di seluruh Kadipaten Versailles. Hal ini sangat meningkatkan permintaan akan produk Paradise. Zhao Hai senang melihat ini terjadi. Bagaimanapun, dunia ini tidak dapat menanam sesuatu yang terlalu tinggi, tetapi hasilnya luar biasa. Itu cukup untuk memenuhi permintaan toko bunga lili laba-laba merah dan memberinya banyak koin emas. Dia sangat bahagia. Laura juga mengirim banyak olahan kelinci bermata biru ke Zhao Hai. Mereka menjual daging kelinci, mengolah kulit kelinci, dan mengirimkannya kembali ke Zhao Hai. Zhao Hai juga memberitahu Laura bahwa mereka akan membayar pemrosesan bulu kelinci sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya. Mereka akan menggunakan bulu kelinci sebagai kompensasinya. Zhao Hai bahkan memberikan beberapa helai bulu kelinci kepada Laura. Meskipun dia memiliki banyak bulu yang bagus, Zhao Hai tetap melakukannya. Dia percaya bahwa hubungan antar manusia seperti ini. Apa yang dimiliki orang lain adalah milik orang lain. Terserah dia untuk memberikannya atau tidak. Lola tidak menolaknya, tapi dia merasa kasihan pada Zhao Hai. Dia sibuk dengan pembukaan cabang toko bunga lili laba-laba merah dan belum menyiapkan tanaman ajaib dan monster yang dibutuhkan Zhao Hai. Zhao Hai tidak peduli tentang itu. Karena toko bunga lili laba-laba merah memiliki permintaan yang besar akan biji-bijian dan minyak buah dan dia harus menanam lobak, dia tidak punya banyak waktu untuk menanam tanaman lain. Selain itu, Zhao Hai sibuk dengan benteng Iron Mountain. Karena itu, dia menunggu saja di sana. Benteng gunung besi telah dibangun. Kayu bakarnya banyak, seperti batang jagung, pohon minyak, dan bambu padi. Asal dikeringkan, bisa dijadikan kayu bakar, terutama pohon minyak. Dia tidak hanya sangat mencintainya, tetapi dia juga perlu membakarnya untuk waktu yang lama. Pohon minyak sepanjang 50 cm bisa terbakar sepanjang hari. Zhao Hai memelihara banyak pohon minyak, yang sangat berguna di musim dingin. Dia hanya perlu memasukkan sebagian pohon minyak ke dalam anglo. Rumah tidak akan dingin malam itu. Pada saat yang sama, Zhao Hai akan memperbaiki tanah setiap hari dan membiarkan para budak menanam sayuran. Sayuran ini disimpan untuk musim dingin. Zhao Hai juga ingin melihat kualitas tanah melalui pertumbuhan sayuran ini. Bab 165, Pikiran tentang perjalanan. Zhao Hai juga menyadari bahwa tanah di ruang tanpa batasnya tidaklah cukup. Karena buah minyak, padi bambu, jagung, dan wortel semuanya ditanam di tempat yang tidak berbatas, dia tidak punya waktu untuk menanam apapun lagi. Zhao Hai ingin melihat apakah tanah hitam di gurun tanah hitam memiliki kualitas yang baik. Kemudian, dia bisa memanfaatkan tanah di gurun tanah hitam untuk menanam buah-buahan berminyak dan lain-lain. Zhao Hai tidak menggunakan tanah di ruang itu untuk memperbaiki tanah. Dia tahu bahwa tanah hitam tidak akan terlalu bagus meskipun dia menggunakan tanah di luar angkasa. Tanah hitam tidak akan terlalu buruk meskipun dia menggunakan udara di ruang tersebut. Yang terpenting, Zhao Hai takut menggunakan tanah di dalam ruangan untuk memperbaiki tanah di luar akan menipiskan tanah di dalam ruangan. Jika itu terjadi, dia akan tamat. Zhao Hai pernah melihat spasial udara sebelumnya. Itu seperti musim semi. Tidak peduli berapa banyak dia menggunakannya, akan lebih banyak lagi yang keluar. Sepertinya tidak akan mengering. Zhao Hai tahu bahwa tanah luar angkasa dapat digunakan untuk memperbaiki lahan, sehingga tanah luar angkasa tidak akan digunakan terlalu tipis. Namun, Zhao Hai memutuskan untuk menggunakan udara luar angkasa untuk memperbaiki lahan. Zhao Hai sangat sibuk selama periode ini. Dia harus memperbaiki lahan di luar dan bekerja di ruang asal. Setiap hari sangat memuaskan. Yang terpenting, Zhao Hai sedang menunggu Bof keluar. Selama Bof keluar dalam keadaan cedera, mereka tidak akan menahan diri. Faktanya, Zhao Hai sangat ingin menyesal dengan Bof bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga karena dia ingin mengetahui situasi di rawa mayat yang membusuk. Akan memakan banyak waktu bagi Xiao Zui dan yang lainnya untuk mencari jalan di rawa mayat yang busuk. Ada terlalu banyak binatang ajaib dan makhluk undead di rawa mayat busuk, dan mereka semua memiliki wilayahnya sendiri. Xiao Zui dan yang lainnya hanya bisa berjalan di tanah,
dan makhluk undead harus melewati wilayah binatang ajaib atau makhluk undead lainnya jika mereka ingin memasuki rawa mayat busuk. Mereka pasti akan diserang oleh binatang ajaib dan makhluk undead. Itulah sebabnya mereka bergerak sangat lambat. Namun, Bob berbeda. Dia adalah ahli level 9 dan bisa terbang di langit. Dengan cara ini, dia bisa menghindari sebagian besar serangan dari binatang ajaib dan makhluk undead. Dia bisa masuk lebih jauh ke dalam rawa mayat yang busuk. Jika dia benar-benar kehabisan luka, Zhao Hai bisa membunuhnya dan mengubahnya menjadi makhluk undead. Kemudian, dia bisa melewatinya untuk mengetahui situasi di rawa mayat yang busuk. Ini akan lebih bermanfaat baginya untuk mengatasi gelombang binatang ajaib di rawa mayat busuk. Zhao Hai tidak lagi terlalu mengkhawatirkan keluarga Versailles. Ivan berkuasa, dan dia tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap mereka, jadi dia mungkin tidak akan mengirim siapapun untuk menangani mereka. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Zhao Hai adalah rawa mayat. Tempat itu selalu menjadi kekhawatiran terbesarnya. Zhao Hai tidak ingin tinggal di gurun tanah hitam selama sisa hidupnya, tapi dia tidak bisa tenang sampai masalah di rawa mayat busuk terselesaikan. Hanya ketika masalah ini terselesaikan, dia dapat melakukan perjalanan keliling benua dengan pikiran tenang dan melihat dunia yang unik ini. Meskipun Zhao Hai adalah seorang yang tertutup sepanjang hidupnya, dia selalu mempunyai mimpi, yaitu melakukan perjalanan keliling dunia. Namun, dia tidak punya uang saat itu. Bepergian keliling dunia membutuhkan uang, tetapi Zhao Hai tidak punya uang, jadi dia hanya bisa tinggal di rumah. Namun, hal berbeda terjadi di benua Bahtera. Dia memiliki ruang dan wilayah yang luas. Selama dia mengatur segalanya dengan baik, dia bisa berkeliling dunia. Di luar angkasa, dia bisa kembali ke wilayahnya hampir setiap hari, jadi dia tidak takut pada apapun. Tapi sekarang bukan waktunya. Dia masih ingin menyelesaikan masalah ini di rawa mayat terlebih dahulu, lalu keluar dan bepergian. Green tidak keberatan dengan idenya. Di benua ini, tidak peduli keluarga besar mana, keturunan mereka semua akan pergi berlatih ketika mereka mencapai usia tertentu. Zhao Hai juga harus pergi, tapi sekarang bukan waktunya. Ketika anak-anak bangsawan keluar untuk menimba pengalaman, mereka tidak hanya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mereka, tetapi mereka juga dapat memperoleh beberapa teman baik dan belajar tentang sifat jahat dari hati manusia. Ada pepatah di benua itu yang sangat bagus, seorang anak yang tidak pernah meninggalkan rumah tidak akan pernah tumbuh dewasa. Kini, Grimm juga ingin menyelesaikan masalah di rawa mayat busuk itu secepatnya. Namun, dia juga tahu bahwa masalah di sini tidak mudah untuk diselesaikan. Jika mudah diatasi, rawa mayat busuk tidak akan disebut sebagai salah satu dari 5 kawasan terlarang. Apa yang Zhao Hai tidak ketahui adalah bahwa tidak ada seorang pun di benua itu yang datang ke gurun tanah hitam untuk menyelidikinya. Keluarga Versailles telah mengirim ahli level 9 ke gurun tanah hitam untuk memburu mereka. Meskipun mereka gagal, Bob mengatakan bahwa Zhao Hai dan yang lainnya bahkan tidak berada di gurun tanah hitam, bahkan di gunung besi. Masyarakat masih mempercayai perkataan ahli peringkat ke-9. Mereka juga percaya bahwa klan Buddha diam-diam telah melarikan diri dari gunung besi. Meskipun raja telah memerintahkan keluarga Buddha untuk tidak meninggalkan wilayah kekuasaan mereka, semua orang tahu bahwa keluarga Buddha hanya akan mati jika mereka tetap tinggal di hutan belantara tanah hitam. Oleh karena itu, wajar jika mereka melarikan diri. Selain itu, ada gelombang binatang ajaib di hutan belantara Blackyard beberapa waktu lalu, tapi Grimm dan yang lainnya selamat dan sehat. Hal ini semakin membuktikan bahwa Grimm dan yang lainnya tidak tinggal di hutan belantara bumi hitam. Namun, orang-orang juga percaya bahwa Zhao Hai dan yang lainnya tidak pernah meninggalkan Kadipaten Versailles. Keluarga Versailles telah mengirim orang ke tanah terlantar hitam untuk mencari mereka, dan mereka mengetahuinya. Selain itu, benteng Black Mountain adalah tempat di mana semua jenis orang bercampur. Kebanyakan orang berpikir bahwa Zhao Hai dan yang lainnya bersembunyi di dekat benteng tanah hitam, jadi mereka tidak berminat untuk mencari mereka di tanah terlantar tanah hitam. Lagi pula, ada gelombang besar yang terjadi di tanah terlantar hitam dari waktu ke waktu. Jika mereka menemuinya, itu akan menjadi hal yang buruk untuk dilakukan. Faktanya, yang benar-benar meyakinkan para bangsawan adalah saat Bob mengambil tindakan. Tidak sulit bagi pembangkit tenaga listrik tingkat 9 untuk melumpuhkan budidaya pembangkit tenaga listrik tingkat 8.
Bob sendiri juga mengakuinya. Itu berarti keluarga Buddha hanya memiliki paling banyak satu penyihir tingkat 8, dan dia bukanlah ancaman bagi mereka. Para bangsawan bahkan tidak akan melihat seekor semut pun yang tidak dapat mengancam mereka. Keluarga Buddha telah sepenuhnya dilupakan. Ivan satu-satunya yang tidak melupakan keluarga Buddha. Dia telah mengirim orang ke benteng Montenegro untuk mencari petunjuk tentang keluarga Buddha tetapi mereka gagal. Mereka menyerah pada akhirnya. Mereka berpikir untuk mengirim orang ke gurun tanah hitam untuk melihatnya, tetapi mereka dihentikan oleh makhluk undead yang dilepaskan oleh Zhao Hai. Bahkan seorang ahli level 8 tidak dapat menghentikan serangan sejumlah besar makhluk undead level 7. Tidak ada keluarga di benua ini yang cukup kaya untuk mengirim ahli level 9 untuk mencari seseorang. Ini sangat membantu Zhao Hai. Dia bersiap pergi ke rawa bangkai untuk melihat setelah berurusan dengan Bob. Jika sesuatu terjadi pada benteng gunung besi saat ini, itu akan menjadi masalah besar. Tanggal 15 Oktober, Laura datang ke Rocky Mountain sekali lagi. Zhao Hai, yang sedang sibuk di benteng gunung besi, segera tiba di Bluestone Manor. Ketika Laura dibawa ke gunung oleh makhluk undead, Zhao Hai sudah menunggunya di ruang tamu. Green, Merlin, dan Meg juga ikut bersamanya. Mereka tidak tahu kenapa Laura ada di sini, tapi kerjasama mereka tetap menyenangkan. Saat ini, Laura dapat membawakan Zhao Hai hampir 10.000 koin emas setiap bulan, yang sangat membantu Zhao Hai. LED hijau Laura ke ruang tamu. Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Quote, Nona Laura, aku benar-benar minta maaf. Saya sedang berurusan dengan beberapa masalah dan tidak keluar untuk menyambut Anda." Laura tersenyum. "Tuan, Anda terlalu sopan. Setiap kali Anda bersikap sopan, saya selalu merasa tidak nyaman. Aku sudah lancang." NBSP, Zhao Hai tersenyum, "Kali ini kamu terlalu baik. Silakan duduk, Nona Laura." Laura sudah lama tidak datang ke Rocky Mountain. Akhir-akhir ini, dia sibuk dengan urusan pembukaan cabang, jadi ada banyak hal yang harus dia tangani. Setelah Laura duduk, Meg memberi mereka kea dan kemudian berdiri di samping Zhao Hai, memandang Laura dan Niar. Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Meg dan menemukan ada sedikit permusuhan di matanya. Laura hanya bisa tersenyum pahit. Dia berpura-pura meminum kea untuk menutupinya. Zhao Hai tidak menyadarinya. Dia menyesap kea dan berkata kepada Laura, "Nona Laura, untuk apa urusanmu di sini?" Lola memasuki cangkir kea dan tersenyum pada Zhao Hai. "Pak, saya datang ke sini untuk mendapat kabar baik. Saya telah menemukan beberapa benih tanaman ajaib yang Anda minta saya temukan untuk Anda. Saya di sini untuk mengirimkannya kepada Anda hari ini." Dengan tepukan tangan, Sele masuk dari luar dengan beberapa tas kecil di tangannya. Dia meletakkannya di meja kopi di depan Zhao Hai. Zhao Hai tidak menyangka Laura ada di sini untuk masalah ini. Baginya, ini jelas merupakan kabar baik. Sudah lama sekali sejak dia menaikkan level wilayahnya. Selama dia mencapai level 11, dia akan bisa membuka lahan baru. Namun, dia belum mencapai level 11, yang membuatnya sangat cemas. Zhao Hai melihat tas di atas meja dan segera membukanya. Total ada 5 tas di atas meja, semuanya tidak besar. Di dalam tas kain kecil itu, sepertinya hanya ada sekitar 1 pon biji. Zhao Hai membuka 5 kantong dan dengan hati-hati mengukur benihnya. Tidak ada yang istimewa dari benih itu. Setidaknya, Zhao Hai tidak dapat melihat apa yang istimewa dari kelima tas itu. Melihat Zhao Hai, Laura tersenyum dan menjelaskan, "Quote, Pak, 5 kantong ini berisi benih 5 jenis sayuran ajaib. Yaitu kentang blok, paprika, kentang merah, buah hijau, dan kepompong hijau." Zhao Hai mengangguk dan meletakkan kelima tas itu. Dia menoleh ke Laura dan berkata sambil tersenyum, "Quote, saya minta maaf telah mempermalukan diri saya sendiri di depan Nona Laura. Saya berharap Nona Laura dapat terus mencari. Selama Anda menemukan sayuran ajaib atau tanaman ajaib, saya akan menerimanya. Bahkan binatang ajaib pun baik-baik saja." Laura tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Pak. Saya minta maaf. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, jadi aku tidak bisa membantumu menemukan tanaman ajaib ini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, tapi tolong jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda menemukan tanaman ajaib ini di masa depan."